Apakah seharusnya pemimpin di Indonesia harus berasal dari Jawa atau tidak? Gimana menurutmu? Oke, mari kita mulai dengan data survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2018. Dalam survei ini, sekitar 47 responden memilih calon presiden yang memenuhi kriteria keberhasilan dalam memerintah. Sementara 31,9% responden memilih calon presiden yang bersedia melakukan reformasi besar-besaran. Namun survei ini tidak menunjukkan preferensi berdasarkan asal-usul geografis kandidat. Namun, apakah pandangan bahwa pemimpin Indonesia harus berasal dari Jawa dapat diterima? Menurut saya, pandangan ini bertentangan dengan prinsip keberagaman yang merupakan bagian penting dari identitas Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dalam hal suku, agama, dan budaya maupun bahasa. Tapi beberapa fenomena mengatakan tokoh-tokoh banyak yang nyebut nih bahwa kalau bukan orang Jawa nggak akan jadi presiden. Dan itu sudah turun-menurun dan sempat diucapkan oleh beberapa orang termasuk Menko Marves, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan jangan mimpi deh kalau bukan orang Jawa bisa jadi presiden. Ini yang aku lawan. Aku lawan statement ini kenapa? Karena pada dasarnya Indonesia itu negara yang punya keragaman suku yang besar dan identitasnya pun disatukan dalam sebuah bentuk negara kesatuan. Berarti identitas yang banyak itu terkultivasi menjadi satu identitas yang besar, yaitu Indonesia. Ketika menjadi Indonesia, nggak ada lagi nih yang namanya Jawa, Batak, Sunda, Madura, Papua, dan lain sebagainya. Semua adalah entitas orang Indonesia. Dan setiap orang yang hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, berhak untuk menjadi presiden. Nah, pandangan-pandangan seperti tadi itu merusak entitas, merusak esensi keberagaman tersebut. Jadi, aku harap teman-teman hilangkanlah bagaimana orang itu bisa menjadi presiden dan dia harus orang Jawa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan beragam suku, agama, budaya yang berbeda di setiap pulau. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memiliki pemimpin yang mampu memahami dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya masyarakat Jawa. Sekali lagi, bukan hanya masyarakat Jawa. Salah satu contoh dari pentingnya keberagaman Indonesia ini adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, para pemimpin dari berbagai suku, agama, dan wilayah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Dan bukan hanya orang Jawa, tapi juga ada di Semarang itu pertempuran, terus di Sumatera juga ada perjuangan, dan aku rasa para founding fathers juga mengatakan demikian. Pandangan mengenai Jawa sentris itu salah kalau menurutku. Itu membawa identitas aja, dan ini tidak akan pernah berhasil jika dibuat di Indonesia. Selain itu, Indonesia telah memiliki sejumlah presiden yang berasal dari luar Jawa, seperti B.J. Habibie dari Sulawesi. Ada juga tokoh yang namanya Syafruddin Prawiranegara. Dia dulu memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Keduanya telah menunjukkan bahwa pemimpin yang berasal dari luar Jawa juga dapat jadi pemimpin yang efektif dan mampu memimpin negara ini dengan baik. Aku rasa ada yang salah nih dalam pandangan masyarakat Indonesia tentang ini. Namun perlu diakui bahwa orang Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh besar di negara ini. Persebaran orang Jawa juga cukup merata di seluruh Indonesia. Namun ini bukan berarti bahwa hanya pemimpin dari Jawa aja yang dapat memahami dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, kita harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian memilih pemimpin yang memiliki kapasitas bagus untuk memimpin Indonesia ke depannya. Ingat, syarat untuk menjadi pemimpin apa? Syarat untuk menjadi pemimpin adalah mau dan mampu. Mau berarti dia siap untuk menghibahkan dirinya bagi Indonesia dan terus memberikan perubahan-perubahan yang baik. Sedangkan mampu, dia memiliki kapasitas untuk mensupport atau mendukung gagasannya tentang Indonesia yang lebih baik. Aku kira itu teman-teman. Sekian dulu, jangan lupa subscribe, komen, dan like konten ini.